Shalom, salam jumpa. Hari ini saudara dikasih Tuhan, mengawali Victorious Devotion, saya ajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari ini. Terima kasih untuk kasih setia dan pemeliharaan Tuhan. Kami bisa beristirahat sepanjang malam dan kami bangun dengan tubuh yang sehat. Terima kasih untuk semua yang Tuhan sudah perbuat dalam hidup kami. Mendasari kehidupan kami hari ini, kami akan membaca, merenungkan kebenaran firman-Mu. Mari Engkau hadir, menerangi hati dan pikiran setiap kami. Hamba-Mu yang akan menyampaikan renungan ini, Tuhan urapi, Tuhan berikan pewahyuan. Terima kasih Tuhan, kami siap membaca dan merenungkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, Victorious Devotion hari ini saya beri judul Kasih itu Murah Hati. Saya ajak kita membuka satu ayat firman Tuhan yang terdapat dalam kitab 1 Korintus pasalnya yang ke-13 ayatnya yang keempat. 1 Korintus 13 ayatnya yang keempat. Demikian firman Tuhan. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Ya, khusus hari ini saya ajak kita untuk merenungkan bagian ini, yaitu kasih itu murah hati. Saudara dikasih Tuhan, wujud nyata dari kasih adalah murah hati, gitu ya. Nah, murah hati ini dalam bahasa aslinya adalah ele, yang berarti mercy dalam bahasa Inggrisnya ya. Dalam bahasa Indonesianya adalah belas kasihan. Nah, belas kasihan ini merupakan tindakan konkret dari kasih yang kita miliki. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kita harus menyadari betul bahwa kita adalah orang-orang yang sudah menerima kasih dari Tuhan. Sudah menerima kemurahan dari Tuhan. Dan dalam diri kita ini ada kasih yang besar yang kita telah dapatkan dari Tuhan. Karena itu saudara dikasih Tuhan, nah untuk mewujud nyatakan tindakan kasih kita, ya mari kita punya belas kasihan atau sifat murah hati. Ya, nah murah hati ini saudara dikasih Tuhan itu berarti suka memberi. Murah hati itu berarti tidak pelit saudara. Ya, saya juga harus mengoreksi, kalau saya masih pelit berarti saya belum sepenuhnya murah hati. Murah hati itu adalah sifat suka membantu atau menolong orang lain, ya. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, murah hati atau berbelas kasihan itu juga harus kita sadari bukan sekedar hanya menolong sesama kita atau memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Tapi kita juga harus tahu betul bahwa memiliki belas kasihan atau sifat murah hati adalah kita juga mau memberikan pengampunan kepada orang-orang yang menyakiti kita, orang-orang yang sudah bersalah sama kita, orang-orang yang membuat kita terluka. Karena kita sudah mendapatkan kasih dari Tuhan dan kasih itu ada dalam diri kita. Kita juga harus sungguh-sungguh punya sifat yang mau mengampuni siapapun dia saudara dikasih Tuhan. Sebesar bagaimanapun salahnya kepada kita. Kita adalah orang-orang yang harus memberikan pengampunan. Nah, itu adalah sifat murah hati yang harus kita miliki sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ada banyak contoh yang bisa kita teladani dari orang-orang yang punya sifat murah hati atau belas kasihan. Dan contoh yang paling nyata, konkret dan yang harus menjadi teladan kita adalah Yesus Kristus sendiri. Bagaimana dia adalah seorang pribadi yang sungguh-sungguh memiliki belas kasihan. Ya, kita diselamatkan oleh Tuhan itu karena semata-mata belas kasihan Tuhan, ya. Dan ini yang harus ada dalam diri kita. Dan dalam firman Tuhan, dalam Alkitab kita banyak menemukan bagaimana Yesus sungguh-sungguh menyatakan
tindakan belas kasihan itu kepada orang-orang atau setiap mereka yang membutuhkan jamahan Tuhan. Ya, dalam Alkitab dikatakan suatu kali Yesus bertemu dengan orang sakit, tergeraklah dia oleh belas kasihan. Yesus bertemu dengan orang berdosa, tergeraklah dia oleh belas kasihan. Yesus bertemu dengan orang-orang yang sungguh-sungguh membutuhkan pertolongan, tergeraklah dia oleh belas kasihan. Nah, kiranya belas kasihan itu juga ada dalam diri setiap kita, ya. Nah, ini memang harus kita latih, saudara. Ini harus kita biasakan, ini harus menjadi gaya hidup kita. Sehingga ketika kita menjalani kehidupan ini, kita melihat banyak hal yang memerlukan tindakan kita. Ya, kita punya kepekaan untuk segera bertindak, untuk segera melakukan sesuatu. Dan dasar dari apa yang kita lakukan itu harus betul-betul lahir dari diri kita yang benar-benar tergerak oleh karena belas kasihan yang ada dalam diri kita yang kita juga sudah terima dari Tuhan. Ya, saudara dikasih Tuhan, saya secara pribadi juga sungguh-sungguh merasakan betapa luar biasanya belas kasihan yang Tuhan nyatakan dalam diri saya. Saya banyak menerima sesuatu yang ajaib, yang dahsyat, yang luar biasa, yang saya tahu betul itu karena belas kasihan Tuhan. Bukan karena kemampuan saya. Kalau lihat saya secara pribadi, saya kadang-kadang merenung bahwa Tuhan, saya nggak pantas untuk terima ini. Saya nggak layak untuk terima ini. Tetapi kok Tuhan percayakan itu kepada saya. Kok Tuhan lakukan itu kepada saya. Sekali lagi saya tahu itu karena belas kasihan Tuhan. Dan kiranya itu juga yang saya praktekkan dalam kehidupan saya sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan. Ya, saudara dikasih Tuhan. Dan ya banyak lagi saudara, bukan hanya dari Tuhan, dari orang-orang yang di sekitar, dari rekan-rekan pelayanan, dari orang-orang yang saya tidak duga, bahkan kadang-kadang saya terima belas kasihan yang luar biasa, saya terima kemurahan hati yang luar biasa. Ya, sedikit kesaksian satu kali saudara, ketika saya pulang dalam perjalanan, ya waktunya sudah cukup malam, kira-kira pukul 12 malam, motor saya tiba-tiba mogok. Dan saya kebingungan, saya sudah berpikir bahwa motor ini saya akan tinggalkan saja, lalu saya naik kendaraan online pulang ke rumah. Tapi tiba-tiba ada 2 orang anak muda saudara yang menghampiri saya dan membantu saya. Itu cukup jauh saudara, dari sebelum Kalideres sampai ke Taman Royal rumah saya. 2 anak muda ini membantu saya dengan kendaraan motor mereka, mendorong motor saya pakai kakinya sehingga saya bisa tiba di rumah kurang lebih ya pukul 1 malam saudara. Dan mereka adalah 2 anak muda yang tidak seiman dengan kita. Nah, ini satu hal yang saya pikir bahwa kemurahan hati itu luar biasa, yang juga ada dalam diri orang yang belum mengenal Tuhan. Tetapi seharusnya kita yang sudah mengenal Tuhan harus lebih lagi dalam hal kemurahan hati. Oleh karena itu saudara dikasih Tuhan, biarlah setiap kita punya belas kasihan, punya kemurahan hati dalam hidup ini. Percayalah bahwa orang yang murah hati juga akan menerima kemurahan hati. Ya, itu saja yang saya ajak untuk kita renungkan hari ini. Biarlah kita terus menjadi saksi Kristus sebagai orang-orang yang sudah mengalami kasih dan kemurahan Tuhan yang luar biasa. Amin. Saya ajak kita untuk berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur untuk hari ini. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang kami sudah baca dan renungkan. Kami berdoa kiranya Tuhan terus memampukan kami, menolong kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang sungguh memiliki kemurahan hati. Terima kasih Tuhan untuk karya-Mu yang dahsyat buat setiap kami. Kami sudah diselamatkan, kami sudah menerima anugerah yang luar biasa dari Tuhan. Biarlah hidup kami menyatakan kasih kemurahan Tuhan yang luar biasa itu juga kepada sesama kami, kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan kami. Terima kasih Bapa di surga, Engkau berkati setiap umat-Mu. Bapa berdoa bagi setiap mereka yang dalam pergumulan, biarlah Tuhan hadir menjamah setiap mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, yang kekurangan Tuhan cukupkan, yang mengalami pergumulan untuk usaha pekerjaan Tuhan hadir memberikan jalan keluar. Bahkan keluarga-keluarga yang mengalami masalah, Tuhan pulihkan keluarga-keluarga kami Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa buat semua jemaat Tuhan. Kiranya Tuhan terus senantiasa hadir dan campur tangan dalam seluruh keberadaan hidup mereka.
Terpujilah Engkau Bapa, kami terus akan menjalani hidup kami dengan percaya hanya kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikian Victorious Devotion hari ini. Salam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati.